Oke, tadi kita sudah menemukan persamaan percepatan ketika air itu keluar dari lubang bocoran ini, yaitu V2 ya. V2 kita dapatkan persamaannya tadi adalah 2G ke 3 di akar kuadrat. Nah, dalam Torricelli biasanya yang diminta lagi untuk dicari adalah berapa jarak maksimum dari air yang jatuh ini. Jadi dia itu sampai tanah pada jarak berapa dari lubang kebocoran itu. Nah, sehingga eh, kita diminta untuk mencari S-nya ini jaraknya berapa. Ingat ya bahwa gerakan air ini jatuh dari lubang kebocoran sampai ke tanah itu adalah gerakan parabola ya. Sehingga kita nanti bisa mencari jarak terjauh ini dari persamaan gerak parabola. Terus kemudian perlu diingat lagi materi gerak parabola bahwa gerak parabola ini bisa kita anggap sebagai gerak lurus beraturan jika kita melihatnya dari sumbu X, meninjaunya dari sumbu X. Dan gerak parabola ini bisa dianggap sebagai gerak lurus berubah beraturan GLBP jika kita meninjaunya dari sumbu Y ini ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di lubang kebocoran ini. Ketika air keluar dari lubang kebocoran, dia hanya punya komponen kecepatan pada sumbu X ke arah kanan ini ya. Dalam hal ini saya simbolkan V2. Jadi ketika air itu di lubang kebocoran, dia itu tidak punya komponen kecepatan pada arah vertikal ke bawah, dia nggak punya. Baru setelah air ini keluar dari lubang kebocoran, dia akan mulai tertarik oleh gravitasi sehingga baru punya komponen kecepatan ke arah sumbu Y ini. Tapi ketika keluar dia nggak punya, sehingga besarnya kecepatan vertikal pada lubang kebocoran ini mula-mula adalah V0-nya 0 meter per sekon ya. Ini nanti akan kita jadikan syarat untuk masuk ke persamaan. Oke, kembali lagi ke konteksnya. Saya mau mencari berapa jarak maksimum yang dicapai air ketika dia sampai di tanah. Nah, karena ini gerak parabola dan jarak itu berada pada sumbu X, maka saya bisa mengatakan bahwa gerak parabola ini termasuk gerak lurus beraturan ya menurut sumbu X. Karena ini termasuk gerak lurus beraturan, maka persamaannya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Nah, kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan V2 karena inilah kecepatan pada sumbu X ya. Di gambar sudah jelas terlihat bahwa kecepatan pada sumbu X-nya itu disimbolkan dengan V2. Nah, kecepatan pada sumbu Y-nya berapa? Nah, dimulai dari V0 ini karena dia GLBP. Oke, kita sudah mendapatkan nilai V2 yaitu akar 2GH3. Tapi kita punya masalah dengan T. T-nya udah diketahui atau belum kira-kira? Ternyata belum ya. Maka kita harus mencarinya dulu ini nilai dari atau persamaan dari T ini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan GLBB dalam arah vertikal ini untuk mencari T-nya ini. Caranya adalah kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang nomor 2, yaitu H sama dengan V0 kali T plus ya. Kenapa plus? Karena gerakannya turun ke bawah artinya dipercepat sehingga plus setengah GT kuadrat. Oke. Nah, kita udah punya nilai H-nya adalah H2. Ketinggian titik kebocoran ini dari permukaan tanah adalah H2. Terus V0-nya tadi sudah saya sampaikan. Pada lubang kebocoran, kecepatan ke arah vertikalnya adalah 0 meter per sekon. Baru setelah keluar, beberapa detik setelah keluar, air itu terpengaruh oleh gravitasi sehingga baru punya nilai kecepatan pada arah vertikal. Tapi mula-mulanya 0, sehingga nilai V0-nya adalah 0 kalikan T ya. Ini dikalikan nanti hasilnya 0 plus setengah GT kuadrat. Oke. Sehingga persamaan ini menjadi H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Yang mau saya cari di sini adalah nilai T-nya, sehingga setengah G saya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 2H2 per G sama dengan T kuadrat. Nah, supaya kuadratnya ini hilang, maka ruas sebelah kiri harus saya akar kuadrat. Oke ya. Di sini akhirnya saya bisa mendapatkan nilai T, saya sudah punya nilai V sehingga jarak ini nanti bisa kita cari. Bagaimana persamaan jarak terjauhnya? Kita masukkan nilainya S sama dengan V2 kali T. V2-nya adalah
akar 2G-H3, sedangkan T-nya adalah akar 2H2 per G ya. Ketika saya kalikan, maka persamaan ini menjadi 2G-H3 kali 2H2 dibagi dengan G dalam akar kuadrat. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. G ini bisa saya coret ya. Di atas ada G, di bawah ada G, maka bisa saya coret. H3 kali H2 ditulis saja H3 kali H2. G-nya udah hilang ya, saya akar kuadrat. Nah, 4 ini diakarkan hasilnya 2, sehingga ini bisa saya keluarkan. 2, H3, H2 ini tetap masuk di dalam akar. H3, H2 di akar. Nah, inilah persamaan jarak terjauh yang bisa ditempuh oleh air yang memancar dari lubang kebocoran pipa tabung Torricelli ya. Kita bisa mencarinya dengan persamaan S sama dengan 2 kali H3 H2. H3 ini apa? H3 adalah jarak dari permukaan air terhadap lubang kebocoran. Sedangkan H2 adalah ketinggian lubang kebocoran dari permukaan tanah.